Kita record dulu ya buat matchnya ya. Kita record dulu buat matchnya biar nanti ada replaynya di YouTube teman-teman ya. Oke. Kita lihat aja dari segi drapik yang kini akan dilakukan. Udah ada Hero Kale dan juga Granger ya yang jadi pilihan band pertama buat teman-teman dari tim Alter. Dengan adanya Joy dan juga Masilda yang jadi opsi untuk pasukan tim RRQ. Dua hero yang memang cukup meta juga untuk patch yang kali ini ya. Dan mulai ada beberapa pick yang kini dilakukan oleh kedua tim. Udah ada Chow yang diamankan oleh Pizzo. Vader masih kebingungan sepertinya, belum coba. Langsung pastikan dengan Soyunya. Kita lihat Badang juga udah berhasil diamankan oleh Vince. Baby berapa? 4.000 Bang Fals. 4.000 per match ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ikutan, gaskan bro. Ada slot gak habisin kata Bang Bes? Ada guys. Yang mau ikutan habis ini ada teman-teman ya. Langsung aja VIP, donate-nya di bio teman-teman. Kagura ya, Bang Kaido udah pakai hero terkuatnya. Apakah cukup bisa menjadi player di arah mid laner yang cukup kuat untuk bisa membuat RRQ Aldo kesulitan dengan memakai Cinta dan Malam? Apakah bisa memberikan beberapa paksaan serangan dan bisa membuat stacknya di arah early game bisa jadi dan bisa menggendong-gendong teman-teman dari tim RRQ dengan YSS yang juga kini udah berhasil diambil oleh Feng. Yes, my name. Jadi jungler andalan untuk pasukan dari tim Alter di match kali ini. Masih ada 2 pick lagi dengan band yang juga sudah terjadi. Fanny malah di band ya, padahal udah ngamanin YSS guys. Harusnya ini ke arah God Laner dan juga Roam ya, yang mungkin bisa jadi pilihan. Atau mungkin XP juga karena bisa juga Badang dijadikan hero Roam ya. Meskipun darahnya nggak terlalu banyak nih guys di arah early ya. Wah, Gatot kayaknya bakal di XP sih. Gatot harusnya di XP sih guys. Dengan magic damage-nya harusnya cukup kuat juga buat bisa ngasih pressure di area sana. Dengan Afrian yang kayaknya bakal mencoba untuk mengamankan hero Esmeralda kah? Hero yang jadi biasanya pilihan untuk seorang Afrian ya. Dari Besek. Siap. Pesan 289 Bang Besek abis ini ikutan Bang Besek ya. 2284. Thank you Bang Besek. Buset guys, Bang Afrian pakai Tigreal ya. Kalau pakai Tigreal berarti dia jadi Roam dan Tizo yang akan jadi hero XP ya. Dan dengan pick yang terakhir juga terjadi dari Sano, Patrick menyelesaikan langsung drop pick yang ada di game pertama. Dan tentunya kita akan langsung mencoba ya untuk lihat pertarungan dari kedua tim yang ada di match yang tentunya kali ini. Menurut kalian dengan drop pick yang tersusun, siapakah yang akan berhasil untuk mengamankan match yang pertama di siang kali ini guys? Ada Tigreal dan juga ada Yin Sun Shin, ada Kagura, Chow, Harit. Sementara kalau kita lihat dari tim lawannya ada Patrick, Gatot, Cecilion, Soyu dan juga Badang ya. Hero-hero kuat dan hero-hero yang kayaknya akan sangat seru ya kita lihat dari segi pertandingan yang akan mereka lakukan ya. Cuman harus bisa ngasih space juga sih buat Cecilion jadi sih kalau misalnya pengen manfaatin Cecilion untuk bisa menggendong-gendong di arah late game ya. Kalau untuk tim lawan Kagura mungkin bisa nyulik, cuman mereka akan cukup bergantung ya kayaknya dengan magic damage karena God Liner mereka juga seorang damager yang pakai hero magic guys. Oke. Kita akan lihat saja untuk match pertama Alter versus RRQ. Seorang Aldo langsung membantu sepertinya pergerakan untuk bisa memudahkan Fenrir mendapatkan space agar mengamankan purple yang ada di area tengah. Ada Nah mulai mencoba untuk ke area bawah. Berhadapan serang Pizzo. Kita lihat dengan mencoba untuk mengamati poin ke pertama harus bisa dilakukan untuk sebuah tim jika ingin unggul dan punya kepercayaan diri ya. Sana pun juga kita harus berhati-hati karena zona yang dikeluarkan dengan magic damage seorang Grizzly ya
Itu juga cukup bisa menyulitkan untuk bisa memudahkan pergerakan dari seorang Sano ya. Vince mencoba memberikan pressure dari pasukan tim lawan. Kita ada seorang Feng yang masih sibuk untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple, tapi apakah bisa dilakukan? Afrian sedang mencoba untuk memberikan satu buah zoning dengan serangan yang kini juga terbuka ke arah sebuah Little Wonder yang berhasil ternyata diamankan oleh seorang Fenrir di sana. Dengan barrier yang juga terkonek, seorang Afrian pun harus mencoba untuk kabur. Flicker jadi jalan akhir untuk bisa selamat, tapi gangguan tadi juga sempat terjadi. Vince harus mencoba untuk berhati-hati. Belum lagi dengan Mountain Shocker, tentunya informasi yang harusnya didapatkan dari teman-teman tim Alter pun cukup baik untuk bisa terhindar dari sebuah gankingan atau mungkin sebuah teamfight yang bisa membuat mereka dalam bahaya ya. Sehingga nantinya sangat penting banget sih sebuah Mountain Shocker yang akan dilakukan oleh seorang Feng ya, untuk bisa mengetahui teman-teman dari pelawannya. Namun kini di area atas ada Grise yang terlalu sendirian, mencoba untuk memintakan bantuan. Dengan pataran pemain bakal mencoba untuk mencari point kill, tapi lihat di area bawah serangna pun juga kini harus lebih berhati-hati. Jadikan opsi dari seorang Pizzo, namun damage yang cukup besar harus juga mengenai dirinya dan harus membuat seorang Pizzo pun gak bisa terlalu nekat ya untuk juga membuka serangannya. Dan belum ada poin kill pertama yang berhasil terekam dari kedua tim. Sama-sama mencoba untuk lebih berhati-hati untuk match yang pertama kali ini ya. Ini udah kayak MPL punya teman-teman ya. Mereka hati-hati dan gak mau buru-buru. Tapi kini ada satu berotasi yang juga sepertinya akan menyambut langsung seorang Pizzo dengan satu buah barrier. Mencoba untuk membuat seorang Pizzo kesulitan. Mountain Shocker kembali terjadi sehingga informasi harus ketahuan kali ini. Bersama Vince yang juga harus tertembak. Feng mencoba untuk mengambil kesempatan. Taruh pertama harusnya bisa dijaga karena serang Feng sangat membutuhkan bantuan ya. Dengan Afrian yang kini mulai datang tapi belum bisa mempersiapkan satu buah implosion, tapi first blow pun berhasil dilakukan. Dengan Fenrir juga berhasil mengambil ke arah sebuah turtle. Retribution pun tadi berhasil terjadi. Namun sayang dua pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ pun harus tertumbangkan kali ini. Dengan pengejaran yang juga harusnya gagal terjadi. Kita lihat Fenrir masih berhasil selamat, cuman harus tadi kehilangan dua orang pemainnya ya. Dengan kita lihat Kaido yang juga tadi sempat mencoba untuk membuka sebuah penculikan, tapi gagal untuk bisa membuat dirinya pun selamat pulang ke area belakang sana. Pocket samban pun malah membekas buat teman-teman dari tim RRQ, dan ini poin ke pertama mereka yang berhasil mereka dapatkan pada match yang kali ini ya. Dengan serangan yang juga terjadi dari serang Fenrir, terus mencoba memberikan pressure. Alfred sepertinya mencoba untuk dipaksakan mundur. Implosion mencoba menggunakan, tapi Grizzly pun juga kini cukup mampu untuk bisa ikut terlibat dalam sebuah pertarungan. Dengan satu santekan, Feng pun membawa pengambilan bersama Kaido. Kita lihat seorang Fenrir pun harus juga kini berhasil ditumbangkan. Dua pick up terjadi lagi dan itu cukup menguntungkan ya buat teman-teman dari tim Alter. Yang kini juga kayaknya bakal mulai mencoba mengambil kesempatan ya dengan turret yang mungkin bisa dihancurkan di area bawah sana. Dengan opsi untuk bisa menghancurkan turret ini akan menjadi opsi yang bisa dimanfaatkan di arah early game kali ini. Karena teman-teman dari tim RRQ kayaknya juga akan cukup kesulitan ya untuk bisa menyamakan kedudukan dari segi point kill dan juga dari segi goldnya di arah early game kali ini ya. Dengan Wave Neon yang masih di plating dan Fenrir akan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple lagi. Nah, dan juga dari bawah masih mencoba untuk membuka serangan, mencoba untuk melakukan backup sepertinya ke arah top lane kah. Dengan sebuah turtle yang bentar lagi juga bakal muncul kembali. Pada kedua yang kini akan jadi opsi buat teman-teman dari tim Alter dengan implosion yang juga berhasil terkonek ke serang Afrian. Membawa momentum, bisa satu mau fist crack pun dilakukan, tapi Vince juga harus terkena eliminasi. Dua pick off dan kita lihat teman-teman dari tim Alter pun hanya kehilangan satu orang membernya. Masih dengan keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim Alter di sana. Kita lihat pengambilan ke arah sebuah turtle-nya juga akankah mencoba untuk mereka dapatkan. Dengan Feng yang akan mulai bergegas mencari kesempatan, mencoba untuk mengambil ke arah sebuah turtle. Apakah bisa untuk dilakukan dengan baik? Dengan Kaido yang juga kini gagal untuk bisa mendekat dengan cukup cepat. Fenrir mengambil ke arah sebuah turtle yang kedua, sehingga berhasil untuk membuat lagi gol tambahan ya buat teman-teman dari tim RRQ tentunya untuk match yang kali ini ya. Dengan Little Wonder yang gagal untuk bisa didapatkan karena harus diambil dari pasukan tim lawan. Ada beberapa objektif yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim RRQ dan juga teman-teman dari tim Alter ya. Dengan gold yang masih tertinggal, RRQ harus bisa mencari cara untuk bisa lebih baik lagi tentunya dengan kini rotasi yang juga sempat dimainkan oleh seorang RRQ Sano.
Dia mencoba untuk mengcover sebuah posisi dari seorang Gatot ya, dari Nah, yang kini sepertinya harus bermain di arah top lane untuk bisa berhadapan dengan seorang Grizzly yang juga kini terus memiliki pressure untuk bisa menekan karena agar bisa bertahan hanya di arah sebuah turret aja ya. Nesdo ikut kalau masih ada, kata Z. Iya Z, udah catat ya Z ya. Tarbell udah berhasil diamankan oleh Nah. Mencoba untuk menambah lagi kekuatan dari segi durability-nya ya. Cukup deras sih guys dari segi durability. Cuma tinggal ditambah mungkin beberapa opsi untuk bisa menambah efek regen-nya ya. Ini bukan hanya dari segi darah cukup deras, tapi juga punya efek regen yang juga cukup cepat. Dan serangannya kita lihat mencoba untuk membuka lagi pengambilan di arah depan sana. Mencoba mengamankan juga terlebih dahulu karena sebuah purple dari pasukan teman-teman Team Alter. Bangkit berikutnya pun terjadi. Afrian ditumbangkan dengan kita lihat mencoba untuk menjaga sebuah area di tengah. Dan ini memudahkan seorang Piso seperti untuk bisa melakukan sebuah penghancuran ke arah sebuah turret yang ada di area bawah ya. Dengan mencoba untuk menghancurkan turret di area bawah, ini akan menjadi turret pertama kah yang akhirnya berhasil dipegang buat teman-teman dari Tim Alter di match yang kali ini. Nah, mencoba memberikan gangguan, bahkan berhasil masih cukup baik untuk bisa membuka plat tingkat tambahan. Tapi turtle ketiga ini juga bakal muncul kembali dan kita akan lihat siapakah yang akan berhasil untuk mengambil sebuah turtle-nya di game yang kali ini ya. Dengan zoning yang masih akan terjadi dari serang Feng, Afrian dan Kaido. Mencoba untuk mengambil turtle ketiga dengan setup yang akan tentunya dilakukan. Afrian mulai bersiap. Mencoba buka satu buah conceal, implosion pun dilakukan. Langsung mengenai ke arah dua orang pemain. Dengan serangan ini juga dilakukan serang Grizzly. Poinnya berikutnya pun sepertinya akan mencoba untuk langsung dilakukan. Dengan Fizz yang hilang, namun Afrian pun juga ditumbangkan. Tapi kali ini pengambilan karena sebuah turtle-nya. Feng pun berhasil dapatkan Lisa dengan satu buah retribution-nya. Mengambil turtle ketiga dan 2 berbanding 1 ya dari segi pengambilan turtle. Teman-teman dari tim hierarki masih unggul. Cuman dari segi goldnya teman-teman dari tim Alter yang masih cukup baik. Untuk sampai saat ini mereka unggul dengan 24.000 gold. Masih tertinggal 4.000-an. Teman-teman dari tim hierarki harus cari bagaimana caranya untuk bisa memenangkan dari segi pertarungan dan bisa membuat mereka menambah lagi pundi-pundi gold mereka dengan satu berwarna patsi. Gagal seperti untuk bisa mendekat ke arah serang Piso kali ini. Masih berhasil kabur dan Afrian bakal menjadi sosok tameng yang tentunya dibutuhkan. Bakal menjadi badan tambahan dengan dorongan yang juga tadi sempat dilakukan. Mencoba untuk mengenai meskipun harus gagal. Dan perlindungan ke arah sebuah barrier pun sepertinya kini harus dilakukan oleh teman-teman dari tim hierarki. Dengan tentunya mencoba untuk menyambut juga serangan untuk di area tengah sana. Siapakah yang bakal jadi opsi untuk bisa ditumbangkan di match yang sekarang? Dengan Maverick yang masih bakal diplating oleh teman-teman dari tim hierarki. Lebih menunggu sepertinya. Namun Piso tertarik dengan cepat. Gak bisa selamat dan poin kesamban pun harus malah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim hierarki. Ini yang tadi harusnya memang mereka dari tadi lakuin ya. Karena kalau misalnya nggak kayak gini, mereka kan cukup sulit mengejar ketinggalan yang ada ya. Belum lagi dengan beberapa turret yang udah berhasil dihancurkan juga ya oleh teman-teman dari tim Alter lainnya. Wah, dengan memanfaatin magic damage yang juga bisa dilakukan dengan jarak jauh ya. Dia juga berhasil ternyata mendapatkan turret di bagian tengah. 3 turret sudah berhasil dipegang buat teman-teman dari tim Alter di game kali ini. Sehingga tersisa inward turret yang akan menjadi tempat perlindungan kedua. Lapis kedua yang harus bisa dijaga lebih oleh teman-teman dari tim hierarki. Apakah bisa dilakukan dengan baik? Apa dengan Lord yang bentar lagi bakal muncul dan akan jadi prioritas penting untuk sebuah tim melakukan pengambilan ya. Dengan Lord yang ada di bagian atas, Grizzly mencoba untuk mengambil kesempatan. Dengan serangannya juga sempat terbuka langsung dari serang Piso. Mencoba untuk membuka Way of Dragon-nya dan langsung serang Vince. Tapi Piso pun dalam bahaya. Hampir saya terkena sebuah Patroger dia. Tapi dorongan dengan Secret Hammer. Nah pun dalam bahaya. Implosion pun juga berhasil mengenai langsung 2 orang member dari pasukan Team Hierarchy. Pop line pun terjadi. Zaman Force pun digunakan. Grizzly bahkan berhasil untuk memegang 2 pick off-nya di game kali ini. Dan hanya misalkan Sano dan Aldo yang harus melihat saja. Untuk Lord pertama berhasil pegang langsung untuk pasukan dari tim Alter di sana. Dan ini jadi bencana karena tentunya akan ada sebuah penjagaan yang kurang cukup kuat ya dari beberapa laning yang akan teman-teman dari tim Alter mungkin bisa untuk jalankan ya. Ada penghancuran Karina turret yang mulai dilakukan. Kita lihat akankah jadi opsi yang cukup bagus untuk bisa membuat mereka
menambah turret-turret untuk bisa dihancurkan pada match yang pertama kali ini. Dengan Nayang juga harus mencoba untuk memberikan penjaga lebih. Mengurungkah teman-teman dari tim Alter, tapi Mountain Shocker pun menjadi penghalang lagi. Sehingga informasi pun harusnya berhasil didapati lagi oleh teman-teman tim Alter dan mereka bisa terhindar ya. Dengan sebuah gekikan yang mungkin akan teman-teman dari tim Hierarchy mencoba untuk lakukan ya. Dengan seorang Afrian yang kini malah mencoba memberikan gangguan. Satu buah range buff-nya didapatkan langsung oleh seorang Fenrir. Retribution langsung digunakan untuk bisa mengambil karena sebuah range buff di area top lane. Dengan penghancuran karena turret yang malah berhasil dipegang di area atas juga. Kita lihat ada Grizzly dan Afrian ya, saling mencoba untuk bekerjasama, memudahkan pergerakan. Dengan Vince yang juga harus masih berfokus menjalankan platingan. Turret di bagian tengah pun juga berhasil dihancurkan. Tersisa base turret yang tentunya harus jadi tempat perlindungan akhir, yang teman-teman dari tim Hierarchy harus lebih jaga lagi jika mereka masih ingin ya mulai gamenya kali ini bisa dimanfaatkan di arah late game ya. Kayaknya udah nggak ada kesempatan buat bisa menang di arah mid game ya, kecuali one moment, one comeback, tapi itu juga akan cukup mustahil terjadi ya. Karena dengan gold yang udah dikumpulkan sekitar 10 ribuan lebih ya, ini tertinggalnya jauh sekali. Dan itu yang akan ngebuat pasukan dari tim Hierarchy harus benar-benar bermain dengan lebih pasif dan bisa mencari cara untuk bisa memenangkan tim fight gimana pun caranya. Mereka kayaknya harus nunggu dulu gimana caranya ngelihat bahwa hanya satu orang pemain sendirian dan bisa mereka ganking ya. Dengan wave ini yang masih bakal diplating di area atas sana, saling mencoba untuk melakukan sebuah rotasi Avatar Guardian. Akankah juga mencoba digunakan oleh Gatot dari seorang Nah, yang tentunya juga bisa membuka sebuah pertahanan juga dengan Avatar Guardian ya. Jadi harus mementingkan juga beberapa skill untuk bisa ditahan terlebih dahulu, karena situasinya mungkin bisa berbeda ya. Kalau misalnya pasukan dari tim Alter malah ada sebuah blunder yang terjadi, tapi pengambil karena harus buas akan harus langsung dilakukan. Mencoba untuk juga membuka satu buah implosion dan satu buah dorongan. Lagi dan lagi Moment from Afrian mencoba diabadikan dengan Grizzly yang berhasil juga mendapatkan sebuah double kill. Gagal untuk bisa mengunci sebuah triple kill dan gagal survive. Tapi turret di bagian tengah pun berhasil dibobol dan ini jadi bencana. Karena tersisa 3 orang pemain mencoba masakan dengan barrier yang terjadi. Wiz mencoba untuk kabur dan seorang Fenrir pun harus terluka. Dengan Sano yang juga kini berhasil membuka pengambilan dan seorang Pizzo pun juga kini akan kami coba dikejar. Dengan kita lihat satu buff Dragon yang juga akan kami coba dipaksakan. Pizzo pun dalam bahaya. Sano mencoba untuk kembali mendekat dengan bantuan dari seorang Vince. Dia juga udah memiliki darah yang cukup full sekali ya. Cukup tebal untuk bisa memasakkan harusnya pertarungan. Cuman kayaknya untuk kali ini kembali diredam serangan-serangan yang teman-teman dari tim Alter mencoba lakukan. Kalau mau ikutan habis ini masih bisa teman-teman. Boleh. Siapa mau ikut kah? Blade of Despair udah jadi pengaman untuk seorang Pizzo agar bisa memberikan damage lebih pasti. Tentunya mungkin bisa nyari-nyari pemain yang mungkin bisa ditumbangkan dengan satu buah Way of Dragon-nya ya. Mungkin kayak model Cecilion atau mungkin model-model kayak Beatrix ya, itu kayaknya harusnya bisa sih. Dengan Blade of Despair yang udah diamanin, dengan penjagaan yang juga harus terjadi di arah Lord-nya kali ini. Teman-teman dari tim Alter apakah bakal serius langsung mencoba untuk mengunci sebuah Lord yang ada di area top lane? Dengan Wave Neon yang juga kini akan kembali plating oleh serang Pizzo, dan ini bakal membuat pasukan dari tim Hierarchy pulang sejenak. Mencoba memberikan gangguan dengan pasti dengan Way of Dragon yang juga sempat dilakukan. Namun serang Sano pun juga berhasil memberikan tumbangan. Poin kesamaan pun terjadi bersama dengan Lord yang juga berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Alter kembali. Kita Lord kedua bakal berjalan dan sayangnya ada serang Nah yang tertinggal. Poin kill dari serang Feng pun berhasil dibuat. Dengan wave ini juga kini mulai dijalankan dan Lord pun bakal mulai masuk ada sebuah turret terakhir yang ada di area tengah. Dengan teman-teman dari tim Hierarchy yang harus bertahan di area depan sana. Apakah bisa dilakukan? Fizz mencoba untuk mengulur waktu, tapi dengan satu buah zaman Force, Grizzly pun terlalu mengancam sehingga harus malah jadi opsi langsung untuk bisa ditumbangkan di match kali. Dan lihat, Beast-nya langsung dihancurkan dan Alter membawa kemenangan bersama dan harus membuat Hierarchy pun dikalahkan di game kali. Dan ini dia permainan yang berhasil terjadi dari teman-teman tim Alter untuk bisa mengalahkan pasukan dari teman-teman tim Hierarchy. Nah, harus mendapatkan coklat 4 kali tumbang,
sepertinya belum bisa mendapatkan permainan terbaiknya di CAT pada first gamenya di game kali ini. Dengan face yang juga harus mendapatkan sebuah silver dan 2 emas lain pun terjadi, ada Fenrir dan RRQ Aldo. Sementara dari segi MVP-nya berhasil didapatkan oleh Serang Sano meskipun harus menelan sebuah kepahitan kekalahan. Tentu dengan Feng ya yang berhasil ternyata membawa sebuah MVP di sana sehingga akhirnya Sano bukan Feng ya. Feng yang dapat MVP guys. Akhirnya Feng tertulis namanya ada di MVP terbanyak ya. Ya tentunya akan bisa kemungkinan mendapatkan WDP ya. Untuk 2 orang terbanyak yang bisa mendapatkan MVP win ya. Dengan Afrian, Grizzly, Kaido yang juga bermain dengan sangat baik, saling mencoba untuk berkontribusi mendapatkan emas masing-masing meskipun Pizo harus mendapatkan sebuah silver di game yang kali ini. Dilihat dengan 3 kali berhasil memberikan tumbangan, 2 kali juga hilang dan 2 assist sudah berhasil untuk serang Pizo dapatkan 5,8 dari segi rating ya. Kayaknya lebih tadi jadi badan juga sih. Cuman damage yang diterima juga cukup besar ya. 21%, 49.000 serangan sempat mengenai seorang Pizo di game kali ini ya. Dengan point kill yang juga nggak terlalu cukup banyak dan cukup jauh berbeda ya. Cuma beda sekitar 7-8 point kill aja ya. 19 berbanding dengan 12 point kill. Dengan waktu 15 menit. Oke, tentunya kita akan lihat juga sebuah replay kemenangan yang tadi berhasil diabadikan oleh teman-teman dari tim Alter ya untuk match yang pertama nih teman-teman ya. Bang Kaido ikutan lagi ke Bang Kaido? Mana Bang Kaido? Kaido ikutan lagi gak sih? Bang Sieper ikutan ya? Oh mau balik, oke siap Bang Kaido. Ini ya momen game pertama dengan kemenangan yang berhasil dilakukan oleh pasukan dari tim Alter. Kita akan langsung lanjut untuk masuk ke match yang kedua. Let's go.